Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang eksekusi pengosongan rumah. Jadi ada yang bertanya, jika ada seseorang atau pengacaranya memberi surat somasi untuk mengosongkan rumah, apakah bisa dilaporkan sebagai tindak pidana pengancaman? Jadi banyak sekali orang yang bertanya atau bahkan datang ke kantor dan konsultasi hukum mengenai surat yang mereka terima berupa somasi untuk kemudian diminta untuk mengosongkan rumah. Kebanyakan itu adalah orang tua, para orang tua. Ada beberapa kasus di mana anak yang kemudian mempunyai hutang dan kemudian sertifikat rumahnya ini digadaikan, tapi kemudian si pemberi somasi ini melakukan somasi kepada orang tuanya untuk melakukan pengosongan rumah karena perbuatan yang dibuat oleh anaknya. Nah, sebenarnya apa itu pengosongan rumah atau eksekusi pengosongan rumah? Ketika kita meminta orang untuk melakukan pengosongan rumah, kita harus mengetahui dengan jelas kedudukan hukumnya atau dasar hukumnya atau kronologi masalahnya. Karena pasti ada kronologi masalah yang kemudian muncul dan mengakibatkan pengosongan rumah itu terjadi atau perintah untuk mengosongkan rumah itu terjadi. Banyak orang tua atau banyak pasangan yang kemudian tidak bisa memahami dan tidak mau untuk memahami kejadian atau permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi. Contohnya, ada beberapa kasus di mana seorang anak ini menggadaikan rumah orang tuanya dan kemudian meminta untuk orang tuanya ini melakukan tanda tangan perjanjian. Nah, orang tuanya ini kemudian hanya melakukan sekedar tanda tangan tanpa membaca dulu isi dari perjanjian yang dimaksud oleh anaknya. Padahal bisa saja perjanjian itu bukan lagi perjanjian hutang piutang atau perjanjian menggadaikan sertifikat rumah, tetapi perjanjian itu bisa saja adalah akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli dan kemudian disatukan dengan surat kuasa menjual. Akibatnya adalah perpindahan hak milik itu bisa terjadi antara orang tua dengan si pemberi hutang ke anaknya ini, dan kemudian si pemberi hutang ini yang kemudian sudah menyatakan bahwa hak miliknya itu sudah tertera namanya ini kemudian memerintahkan orang tua ini untuk mengosongkan rumah. Nah, ada banyak lagi cara atau ada banyak lagi sistem yang dipakai baik oleh si kreditur gitu ya dan juga si debitur untuk menghalalkan segala cara dan meminta untuk pihak ketiga yang dalam hal ini sebagai pemegang jaminan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak benar di mata hukum. Nah, sebenarnya apa itu artinya eksekusi? Jadi eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa eksekusi ini adalah salah satu bentuk upaya hukum yang kemudian bisa dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan sesuatu. Di dalam pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 1033 RV jungto pasal 218 ayat 2 RBG itu diatur bahwa eksekusi real dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan memerintahkan atau menghentikan suatu perbuatan. Artinya bahwa untuk kita melakukan eksekusi itu tidak bisa kita lakukan seorang diri atau kemudian pihak yang menang ini secara melawan hukum atau bertindak secara sendiri gitu ya. Datang bawa putusan pengadilan kemudian memerintahkan kepada si yang tinggal di rumah atau pihak yang kalah ini untuk segera melakukan itu sendiri. Atau pengacaranya datang mengancam untuk melakukan pemaksaan pengosongan atau pemaksaan untuk mendapatkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu itu secara sendiri. Kenapa? Karena itu artinya melawan hukum. Nah, sebenarnya ketika ada pihak yang menang putusan pengadilan atau berdasarkan akta pemberian hak tanggungan biasanya ya kalau bank ya, tanpa harus melalui atau tanpa harus ada putusan pengadilannya, maka mereka ini sudah harus datang dengan cara yang benar. Kalau eksekusi itu berdasarkan putusan pengadilan, maka mereka itu sudah meminta atau memohonkan ke pengadilan, dan ketua pengadilan ini kemudian akan memberikan surat teguran atau unmanning. Unmanning ini artinya bahwa ketua pengadilan akan memerintahkan jurusita untuk mengirimkan surat
Dan kemudian surat ini sampai pada pihak yang kalah. Pihak yang kalah ini kemudian datang menghadap ke ketua pengadilan, dan kemudian ketua pengadilan ini akan meminta untuk dia ini segera keluar dari rumahnya atau segera menyerahkan suatu barang yang secara hukum atau sesuatu yang berdasarkan putusan ini dia harus serahkan barang tersebut. Nah, kalau memang orang ini kemudian secara sukarela memberikannya di hadapan ketua pengadilan, maka masalah selesai. Artinya pihak yang menang ini akan mendapatkan atau menerima barang tersebut pada saat unmanning itu terjadi di depan ketua pengadilan, dan kemudian ada surat perdamaian dan lain sebagainya yang diatur, dan kemudian ada penetapan yang keluar, penetapan eksekusinya. Nah, tetapi kalau memang ternyata permohonan eksekusi itu sudah diajukan atau sudah dimohonkan kepada ketua pengadilan juga sudah memanggil untuk membuat surat teguran unmanning, dan si yang kalah ini sudah hadir dan kemudian dia enggan atau tidak mau untuk melakukan pengosongan, maka ketua pengadilan akan meminta waktu kepada si yang kalah ini untuk menyiapkan diri dan mengosongkan secara sukarela. Saya berikan waktu 14 hari atau saya berikan waktu 7 hari untuk kemudian kamu mengosongkan rumah tersebut atau keluar dari rumah tersebut. Nah, tetapi dengan tenggang waktu 14 hari orang ini tidak keluar, baru kemudian akan ada proses selanjutnya. Jadi pengacara ataupun si pemohon eksekusi ini akan mengadakan rapat dengan ketua pengadilan dan juga pihak keamanan, polisi, satpol PP, tentara gitu ya, dan kemudian ada juga izin dari kelurahan, kepala desa, kecamatan, untuk kemudian mereka rapat dan membentuk satu seperti panitia begitu ya, dan membicarakan tentang bagaimana proses eksekusi selanjutnya. Contohnya adalah orang ini kooperatif atau tidak, orang ini memang enggan untuk keluar dengan alasan tertentu, atau apa yang kemudian yang diinginkan oleh si yang kalah ini untuk kemudian dia bisa keluar. Dan kemudian harus diperhatikan juga bahwa si pihak yang menang atau dalam hal ini pemohon eksekusi sudah harus menyiapkan beberapa hal tertentu untuk kemudian melakukan eksekusi. Yang pertama, dia harus melakukan sewa rumah agar barang-barang dari si termohon, dari pihak yang kalah, dan juga si termohonnya itu sendiri punya rumah sekitar 6 bulan untuk tinggal di sana. Jadi dia tidak terlunta-lunta atau dibuang di pinggir jalan. Tetapi itu sudah harus disiapkan oleh si pemohon terkait dengan tempat tinggal si termohon nantinya. Dan juga dia harus menyewa seperti gudang gitu ya, kalau dia memang merasa bahwa memang orang ini punya orang tua atau keluarga yang kemudian diketahui oleh kelurahan atau kecamatan. Nah, berarti pertanggungjawabannya adalah orang ini kemudian dibawa ke keluarganya tersebut, dan kemudian barang-barangnya ini disewakan gudang, atau ya rumah yang kemudian disewakan itu yang akan menjadi tempat penaruhan barang dan juga si orang tersebut. Ada juga kasus yang nanti kemudian ternyata si termohon eksekusi atau si pihak yang kalah yang harusnya keluar dari rumah ini punya orang tua yang sudah tua dan kemudian membutuhkan ambulans untuk mengangkut atau untuk mengangkat orang tua ini pindah ke rumah yang lain. Nah, itu juga harus dipikirkan karena itu juga akan disediakan oleh si pemohon eksekusi. Dan juga ada truk atau dalam hal ini atau pick up atau kendaraan tertentu untuk mengisi muatan dari barang-barang si termohon eksekusi ini. Jadi si pemohon eksekusi harus memikirkan banyak hal karena ada banyak biaya yang dia harus keluarkan. Lalu bagaimana kalau ternyata si pemohon eksekusi ini tidak melakukannya melalui pengadilan? Banyak orang yang memang akhirnya tidak mau melalui pengadilan karena mereka juga paham bahwa ternyata biaya yang dikeluarkan itu ternyata besar, tidak sedikit. Jadi mereka lebih baik melakukan perbuatan melawan hukum dalam tanda kutip, melakukan pengosongan dengan seenaknya atau hanya dengan bantuan pengacara. Nanti pengacaranya akan membawa preman atau lembaga-lembaga tertentu untuk kemudian mengancam si yang tinggal di dalam rumah. Nah, kita perlu untuk melihat dan menganalisa beberapa hal. Yang pertama, kalau memang ternyata somasi pengosongan rumah itu berdasarkan putusan pengadilan negeri, maka memang benar si orang yang tinggal di dalam rumah ini jauh lebih baik secara sukarela keluar dari rumah. Nanti kemudian akan ada uang penggantian hak karena dia harus keluar, dia harus cari rumah dan lain-lain yang kemudian bisa dinegosiasikan kepada si pemohon eksekusi.
Atau kalau memang benar-benar dia punya rumahnya, punya tempat tinggalnya, maka dia bisa langsung pindah ke tempat yang sebenarnya gitu ya, tanpa harus melakukan banyak drama. Nah, tetapi yang kedua itu banyak sekali pengosongan rumah yang dimaksudkan oleh pengacara dan juga si pihak yang memberi somasi itu tanpa ada putusan pengadilan. Nah, kalau memang tanpa ada putusan pengadilan, maka yang perlu kita lihat adalah apakah benar memang dia memiliki hak untuk kemudian memerintahkan orang yang tinggal di dalam rumah ini untuk keluar dari rumah. Bisa saja orang yang tinggal di dalam rumah ini kan adalah si penyewa dari pihak ketiga yang kemudian bermasalah dengan si pihak ini gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal yang memang harus dilihat dan harus diperhatikan. Kalau memang itu bukan putusan pengadilan dan juga itu bukan dari bank yang sudah di APHT-kan jaminannya, maka kalian tidak harus khawatir untuk segera keluar. Kenapa ya? Karena memang secara hukum kalau memang ada datanya dan ada dokumennya dan kalian bisa memperjuangkan atau bisa melihat bahwa memang itu adalah milik kalian, ya kalian bisa tinggal di dalam rumah tersebut sambil, kalau menurut saya, apabila somasi 1, 2, dan 3 ini kemudian tidak dilakukan oleh si pihak yang tinggal di dalam rumah, maka mereka akan mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Tetapi apabila memang mereka tidak mengajukan gugatan di pengadilan negeri dan kemudian mereka malah mengancam bahkan melakukan kekerasan kepada si orang yang memang tinggal di dalam rumah tersebut, maka kalian bisa melakukan pelaporan ke kepolisian. Kalian harus memastikan bahwa memang benar ada pengancaman itu real, contohnya ada surat yang kemudian mengancam, ada juga kekerasan fisik yang dibuat yang kalian juga sudah visum, ada juga pengancaman lain yang kalian videokan, ada juga kekerasan atau pemukulan yang kalian foto, atau ada hal-hal lain yang kemudian disaksikan oleh para tetangga dan para tetangga ini bersedia untuk menjadi saksi. Karena ketika kita melakukan pelaporan ke polisi, tidak hanya sekedar orang ini membawa surat somasi dan kita sudah langsung merasa bahwa diri kita itu terancam, atau merasa bahwa ada banyak hal yang kemudian dilakukan secara melawan hukum. Nah, ketika memang mereka melakukan tindakan pengancaman dan atau kekerasan, maka kalian harus bisa untuk mulai mengumpulkan data, mulai mengumpulkan bukti, agar ketika kalian pergi melaporkan kepada polisi, maka polisi tidak menolak laporan kalian. Karena ketika kita melaporkan sesuatu di kepolisian, suatu tindak pidana di kepolisian, semuanya itu harus berdasarkan bukti, alat bukti gitu ya, dan minimal ada 2 alat bukti yang memang cukup untuk mereka bisa terima. Nah, kalau memang kita hanya datang dengan memberikan somasi, dan somasi ini juga kita tidak jelas ini sebenarnya bagaimana, karena somasi pada intinya ketika kita melakukan meminta untuk pengosongan rumah, maka itu bukan lagi ranah pidana tapi itu adalah ranah perdata. Dan kalau memang tidak ada pengancaman di dalam surat tersebut, somasi itu literally memang hanya untuk meminta kalian mengosongkan rumah, maka kalian tidak bisa membawa itu ke kepolisian. Tetapi apabila memang ada pengancaman, ada makian, dan ada hal-hal lain yang memang secara fisik dilakukan, kekerasan, pemukulan gitu ya, atau penganiayaan, kalian bisa membawa itu untuk dilaporkan ke kepolisian. Jadi tindak pidananya bukan tentang pengosongan rumahnya, tetapi perbuatannya yang kemudian dilakukan oleh si pengacara ataupun si pemberi somasi ini kepada si tersomasi. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kalian harus bisa menganalisa apabila memang kalian menerima somasi tentang pengosongan rumah. Yang pertama adalah apakah memang itu berdasarkan putusan pengadilan. Kalau memang berdasarkan putusan pengadilan, kalian sudah seharusnya untuk keluar dari rumah tersebut, atau berdasarkan APHT atau pemberian hak tanggungan, di mana itu kalian menjaminkan jaminan tersebut di bank dan kalian juga harus keluar secara sukarela. Atau yang berikutnya, kalau memang tidak ada APHT dan tidak ada gugatan pengadilan, maka kalian bisa fight, artinya bahwa sepanjang kalian mempunyai data dan dokumen yang jelas bahwa kepemilikan itu bukan kepemilikan orang yang memberikan somasi, melainkan itu adalah milik kalian atau milik orang tua, kalian bisa mengumpulkan data, dokumen yang ada, bukti-bukti yang ada. Apabila memang ada gugatan di pengadilan, maka kalian sudah siap dengan segala data dan bukti yang kalian punyai. Tetapi apabila memang ternyata setelah somasi itu ada tindakan pengancaman yang real, di mana ada makian, di mana ada kekerasan, di mana ada hal-hal lain yang dibuat dan kalian video, kalian foto,
dan kalian bisa untuk meminta orang lain untuk bersaksi yang bukan keluarga, lebih baik tetangga atau teman, dan mereka bisa menyaksikan bahwa memang ada kekerasan di dalamnya, maka kalian bisa melakukan pelaporan polisi sesegera mungkin. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.